Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 24 maksudnya 25. Dan sangat kita kuatkan halaman 25 garis kedua dari atas ke bawah. Dan sangat kita kuatkan mereka itu, artinya kita harus tegas urusan-urusan kalau di rumah tangga kita itu ada yang tidak sebenarnya. Kita harus tegas. Jangan sampai anak kita dibenci Allah. Jangan sampai anak kita dibenci Rasulullah. Apabila Allah benci, kita sayang, tetap celaka. Apabila Allah sayang, kita benci, tetap selamat. Di rumah tangga kita dulu, anak kita bereskan urusan sembahyang. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, muru auladakum bis-sholati wa musawwisiin wa dhribuhum asyrusin. Hadis sahih. Suruh anakku sembahyang kalau berumur 7 tahun. Wa dhribuhum pukul mendidik. Apabila anak itu tidak sembahyang kalau berumur 10 tahun. Berarti 7 tahun kita main mulut sembahyang cepat. 10 tahun main tangan, pukul di kakinya, pukul di tangannya, jangan memukul di lain atau pukul di pantatnya. Jangan memukul di belakang, jangan memukul di dada, apalagi di kepala, jangan. Pukul. Tegas begitu. Ada salah orang tua kita tuh dulu tegas. Ada salah orang tua kita tuh panjarikan. Guru-guru gagari tegas, pakai pun garis, memukul tangan murid. Ada salah. Ini hasil biar ini urut yakin didikan dari guru-guru yang tegas. Coba didikan dari guru yang lembut, apalagi alay. LGBT juga ibu pada kawan, ada kawan di apa namanya itu, ada kawan tegas semuanya. Rumah tangga kita harus kita selamatkan. Kalau membaca surat tahrim itu baik, kadang-kadang mata kita itu dimakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari dijerumuskan, dilemparkan ke dalam neraka yang telah merintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagai dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Ini anak. Qu anfusakum, jangan sampai menjadi penghuni neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, balamannya kayu bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu-batu yang dijadikan sesembahan patung-patung. Itu bagaimana api neraka? Api neraka itu begitu gini. Kalau manusia yang dilempar ke api neraka itu makin seperti api dilempari, disiram dengan bensin, disiram dengan minyak tanah. Apabila manusia itu Pak Ibu dilempar ke dalam api neraka,
makin berkobar api neraka itu karena balamannya, kayu bakarnya manusia. Wa'uduhan nas wal hijarah, dan batu-batu sesembahan orang-orang yang syirik. Itu dia turun juga di muka surat akhir. Alaiha malaikatun, penjaganya api neraka itu malaikat. Alaiha malaikatun ghilazun, kasar, keras, kejam. Syidadun, bengis. Sedikit pun malaikat penjaga api neraka tidak diberi Allah sifat kasih sayang. Tidak ada punya sifat kasih sayang para malaikat penjaga api neraka. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Cukup jadi nasihat kalau kita. Anak kita ini selamat keadaan, cucu kita selamat keadaan, menantu kita selamat keadaan. Tergantung anak kita baik-baik. Kali menantu mengerti agama, rugi menantu, tapi masuk neraka. Maaf, hidup sudah sakit, sebagian sudah ada, sama Allah terbaik hubungan, sama Rasulullah pun kali cinta juga, sakit hidup, ekonomi sakit, sama Allah kurang baik, di dunia melarat, di akhirat masuk neraka. Lama udah komplikasi. Petunjuknya ya Quran, ya hadis itu. Lalu Quran hadis itu dijelaskan oleh para ulama ahli. Nah, ya kita mau belajar kitab ini. Nah, dalam kitab dan sangat kita kuatkan, arti kotor tegas. Sangat kita kuatkan mereka itu ditegasi. Jika melakukan sembahyang ada agak beriring. Jika melakukan sembahyang jangan guring di rumah. Wah ini. Jika melakukan sembahyang jangan guring di rumah. Ada bapak, guring pada kawan. Jadi pakai gue ditutuplah pintunya karena kau masuk kan orang tua. Yang ini bisalah ditutupi orang tua pintu karena terlambat ke pulang sekolah apakah menangis di muka pintu. Wah ini ditutupi pintu, mantap. Juga lihat nangis pada gue di depan rumah nanti muka pintu. Yuk menghadiri. Percuma anak kita tinggi sekolah, tapi sama Allah kurang baik. Dan bencikan. Ada senang kita. Dan bencikan seperti kita marahkan mereka itu. Kita benci dengan yang tidak sembahyang, kita marah. Pengajian kita pada pertemuan dulu sampai masjid pun kalau ibu ditutup, harus turun tangan gubernur RT, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden itu. Karena mereka itu pemimpin bukan hanya mengurus jalan, pemimpin bukan harus mengurus dunia, pemimpin bukan harus mengurus bangunan, pemimpin itu keseluruhan agama baik ada di daerah kita. Sempit berpikir karena pemimpin itu hanya membangun keadaan. Kalau kita memuji tapi jujur, Pak Soeharto tidak banyak di masjid. Pak Soeharto dia nggak bisa masjid, ada mana?
Bapak Soeharto. Penghargaan negara untuk beliau kurang, tapi dia kurang. Sampai sekarang beliau ada masuk pahlawan. Pahlawan apa beliau? Nasional. Ada bapak hadir dihargai manusia, tapi masjid di mana-mana. Kita Bapak Ibu hidup nilai, kita menilai kebaikan orang, ada perlu kita menilai kejahatan orang. Lihat, di mana-mana masjid Pancasila. Ini bangkai gue, benjar gue juga Pak, masjid Pancasila. Banyaknya Soeharto, terus pada gue, itu tuh penting kita. Dia menumpas gini ke tulis PKI. Ada politikus tadi biasa segitu. Ada politikus tadi pada gue. Ulungi cerita kain si itu veteran berjuang. Jadi ngomong tuh awalnya Pak Harto itu kan menyelamatkan negara ini dari komunis. Pak Soekarno merintis Pancasila. Ini orang berjuang kan sama panggil kayak ulang. Soekarno merintis Pancasila. Pak Harto memelihara Pancasila. Kamu tahu Pak? Buat numpang motor Tuhan. Bapak Soekarno yang merintis Pancasila beserta semua panitia-panitia. Pak Harto yang merawat dan memelihara Pancasila. Inam Tuhan ini belum tahun ini berbeda. Belajar Pak Ibu belajar P4 karena PMP pendidikan moral Pancasila. Nah ini anak-anak belajar dalam sana. Kita nilai juta Pancasila. Tadi tim yang beda lagi. Untuk anak juga itu pahlawan-pahlawan yang senang. Untuk ketujuh baca para pejuang itu senang, pejuang senang. Nah, ayo Bapak Ibu. Berarti kita marah jika ia membinasakan harta kita. Artinya tetap kita marah. Mereka membinasakan harta kita dengan kita marah. Dipecahnya kaca rumah, dipecahnya televisi misalnya. Dengan sebab kita marah, dengan sebab dia tidak sembahyang. Itu dunia Bapak Ibu. Ya ada orang tua tegas dengan anak menyuruh sembahyang, pecahnya kaca rumah. Yuk, ya Bapak Ibu, kalau sudah anak maka itu ada sedih, yang sedih itu anak harus sembahyang. Kaca rumah masih bisa dibeli. Tapi kalau harus sembahyang Bapak Ibu, celaka. Guru jangan ngomong celaka, biar yang menghakimi orang. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Yang memandangkan celaka itu Allah Ta'ala, yang memandangkan celaka itu Rasulullah. Allah hanya menyampaikan, bukan menghakimi. Dan banyak orang pintar ini ada duit memandangkan orang sesat, hak wewenang mengatakan sesat itu Allah Ta'ala. Ujar buku ini dalam Quran menjelaskan, dalam hadis menjelaskan, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq menjelaskan itu kemungkaran dan boleh diri menghakimi orang karena membaca hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangannya. Ini orang yang berpuasa. Fa illam yastati' fa bilisani, apabila kita tidak berpuasa, pakai mulut kita menyampaikan itu mungkar, itu makruh, itu para ustaz, para ulama. Fa illam yastati' fa biqalbi, apabila kita tidak sanggup dengan mulut nanti dimusuhi orang, pakai hati kesenang. Apabila pakai hati gak ada juga, dengan hati tadi wadhalika aful iman, dengan hati itu paling lemah iman, tapi di hati gak ada juga, waktu itu iman kita hilang. 3 tingkatan. Apabila kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Siapa yang berkuasa? Yang kedua, kalau kita sanggup, pakai mulut sampaikan. Kalau nggak sanggup, hati kesenang. Dengan hati kesenang, wadhalika aful iman, kata Rasulullah, paling lemah iman. Ternyata di hati ada masa bodoh juga, hilang iman. Berapa banyak orang di akhir zaman ini hilang iman? Karena ngomong ada boleh menghakimi orang. Kami beramal ma'ruf nahi munkar karena Quran memerintahkan. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Nah, itu hadis. Ada lagi waliyakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut dengan zuriat-zuriat kalian yang lemah. Waliyakshal ladzina, hendaklah takutan taraku meninggalkan dzurriyyatan dha'afan, zuriat-zuriat yang lemah. Khafu 'alaihim, takutlah kalian dengan zuriat kalian yang lemah. Maksudnya apa zuriat yang lemah? Anak cucu kada kuat iman Islamnya. Anak cucu ada kuat iman Islamnya. Ada orang ngomong, Pak Ibu yang betul, alhamdulillah dari anakku sukses. Sukses apa? Yang satu menjadi bupati, yang satu jadi pejabat apa camat, yang satu jadi gubernur, yang satu jadi presiden. Sukses dalam itu. Kamu jauh kan? Yang sukses itu masuk surga. Sukses. Kalau masih ada pertanggungjawaban, sukses. Belum sukses, berpikir untuk akhirat belum. Dari dulu selamat dan sukses jadi bupati. Katakan ibu, sukses lah. Yang sukses itu masuk surga. Jadi masalah itu, masih ada masalah, belum sukses. Pikirkan akan masa depanmu. Masa depan sekarang. Kayak ibu-ibu misalnya, ibu-ibu di Sinan, berapa orang jumlahnya? 80 orang. Ada di daerah Martapura tuh Pak ibu-ibu mengisi pengajian. 84 jumlah anggotanya Yasinan. Sebulan sekali. Berarti putarannya kira-kira berumurnya ini. Nah, alasan boleh sebulan sekali. Keyakinan itu dia silaturahim minimal setelah bulan sekali, sebulan sekali alasan. Mencari duit kan sebulan sekali, sanggup kalian. Masa beramal sebulan sekali? Sudah beramal kan sebulan sekali, mencari duit kan setiap hari. Tetap buahnya sebulan sekali. Pepuncak, Pak Ibu, pepuncak. Kurang ini sih. Mana kamu? Aku haus, sibuk. Sebulan sekali sih.
Angkat tangan pernah hadir minat. Angkat tangan kan siapa yang menjamin Allah besok hidup. Angkat tangan ya. Siapa yang menjamin Allah hidup besok? Siapa? Yakinlah Allah hidup besok. Allahnya yakin. Apalagi itu menjamin. Kalau nggak menjamin dulu. Kebaikan yang itu nih, Bapak-Ibu ya, membaca sebagian kitabnya bahwa orang tua dari pamukulan apabila ada sembahyang dipukul sini dibentis ujung aku. Nah, ujung ada. Berarti orang tua yang itu mengerti kitab. Padahal sini tidak mengerti kitab, tapi praktek beliau pas di kitab. Orang tua tegas juga pakai rotan di atas pintu tuh, nggak kayak ventilasi pintu tuh ada panjang rotannya. Apa dia? Biar langsung itu di sini cepat langsung lari ke tempat kauduan beriakan jalan ini. Waktu tidur bangun subuh ada cendekiok atau mirotan kaki bawah ya. Nah, yuk rotan. Atau dua tetis tiga langsung. Tapi kadang berani sama orang tua ingatan uwalat. Ya kalau dogma itu didikan apabila berani dengan orang tua walat otak ulun rumah itu daripada dipukuli mereka subuh orang tua itu masih di musalah lagi ulun ambil kursi. Nah rotannya nih membahayakannya ambil ulun buang. Ini berarti sakit kalau dia tetangga. Kalau berkerumun itu berbuang, biar di sini nanti mencari di sini. Ada marah di sini. Bagian diwatong, tiapnya musik. Tahu nggak watong? Ganal tuh itu nawalnya. Rotan tuh kan diduduki jadi anu kan lapak kursi. Ini tiangnya angkat tangan mulut patah hati ini. Nah, takutan lawan pukulan orang tua. Ternyata karena takutan itu lalu sembahyang terbiasa. Memang awalnya tegas dulu. Setelah itu baru lemah lembut. Ulun terima kasih. Berkat orang tua tegas, berkat guru-guru tegas. Sampai ini jelas kita ada. Kita marah seperti kita marahkan mereka itu jika ia membinasakan harta kita, walaupun pecah misalnya kaca rumah dan sebagainya, amuk. Ya anak itu kalau sudah umur 7 tahun itu boleh. Kalau kita main mulut ini belum awal, belum menggudani. Tapi kalau 10 tahun pukul belum lagi. Coba sudah 15 tahun, apalagi 20 tahun. Ya sudah awalnya menangis. Dan lemah, sanggup kita kayak akhirnya tegas biar kita tuh tegas sekarang.
Lagi pula kita ingkar itu kita tantang. Di situ ingkar maksudnya ingkar itu kita sebagai orang tua ingkar kita tantang anaknya kalau bahasa Bayan artinya sama belum marah sama sampai orang tua mendidik ke ibu minta maaf lah didikan orang tua balik makan ayo adik-adik orang tua makan apabila kita memakai makan nasi ini jadi kita berhambur nasi ini menangis itu kan orang dulu nasi ini menangis minta dimakan dia ini minta makan apabila berhambur nasi menangis ibadah waktu makan bersih sudah baru dicuci dibersihkan sekarang makan kurang dari anak dari beres petani itu makan panas kurang dari lawan akan beli akur bedang sana karena cacapannya satu ibu-ibu yang banyak punya anak berempat tambah orang dua keenam kan ambil dua saya kumpul acang satu ya wah ini mengambil sindok kan tadi habis didikan orang tua lihat bapak ibu dahulu ikan telur ini didikan orang tua saya lalu makan ini milik yang sana atau adik atau kakak ada mau dilatih karena korupsi bujur orang tua latihan hamparan tatap beli hamparan tatap apabila memakan yang di atas yang dimakan di bawah ditinggal makan juga yang di bawah itu namanya makan aja dan makan saling kita lihatlah pakai hamparan kata nang nyaman tuh di atas kalau nang di bawah itu kan nyaman marah beliau makan itu yang di atas sampai ke bawah ini makan juga pasti makan dia kurang sampai sini ikan kalau banyak makan iwak cacingan ini kira-kira tua-tuanya sama lah dari lah karena ikan tulangnya yang kita tinggal sampai yang belum didikan orang tua sampai yang ingkar akan mereka itu karena Allah Ta'ala tapi kita tetap hati sayang dengan anaknya karena Allah benci pun karena Allah marah pun karena Allah berarti tetap ada lupa karena Allah kenapa maka dia tegas dengan anak kalau anak sebenarnya karena marah dia karena Allah marahnya dia bukti sayang ya anak aja belum sampai akal memaham abah ini pemarah mama ini pemarah padahal penyayang orang tua itu baik begitu berarti marahnya orang tua kepada anak ketika anak tidak sebenarnya itu adalah sayang beliau karena anak ini akalnya belum sampai dianggap orang tua pun pemarah padahal makna marah itu sayang
Maka jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, ada marah dengan anak kalau anak itu tidak sembahyang. Sayang aja orang tua itu dengan anaknya kalau tidak sembahyang. Maka adalah kita jumlah termasuk dari orang yang memudahkan agama. Kita dianggap menyepelekan agama. Kita dianggap meremehkan agama. Kita dianggap melemahkan agama. Jadi kalau dia tegas dengan anak, apabila tidak sembahyang, dia memperkuat agama. Supaya anak kita ini diridhoi Allah sembahyang. Makanya Pak Ebo rasanya ada di video ulun tuh Pak Ebo anaknya ini diterima jadi akpol lah kepolisian kan ke MI kan. Ini anak ada waktu itu yang panglima TNI-nya Andika Perkasa lah. Ayo kamu gimana ngomong sama orang tuamu? Itu ada saja benar baru mungkin lalu ada orang tuanya menghadiri kan pengangkatan anak itu, lalu anak itu menyapa orang tuanya, ibu, iya nak, apa pesan ibu kepada anak? Pesannya satu, jaga sholat nak ya. Kalau kita jadi langsung menyata anaknya itu diangkat jadi TNI kan kok. Nah, pesan ibunya apa? Sembahyang jangan ditinggal nak ya. Ibu bangga, tapi nak sembahyang jangan ditinggal nak ya. Ulun Pak yang mendengar itu gimana? Pesan yang menyelamatkan dunia akhirat kita. Kita tuh mendengar ibunya tuh pesan sampai banyak titik punya mata sendiri tuh. Ada kira-kira datang anak ke rumah, maaf orang tua ini datang, bentar anak-anak terus sampai belum? Adalah pertanyaan itu jawab nak jarang itu kalau jarang. Pertanyaan pertama nak sudah sampai belum sampai belum baru minta duit. Ayo ibu anak yang masih sekolah SD, yang sekolah tingkatan SMP itu Pak Ibu pertanyaan pertama sebenarnya berkah itu dia mengamalkan Quran. Para nabi itu Bapak Ibu ketika mendidik anak mata bulu nabi bakti itu dalam Quran. Nabi Adam terus kepada sampai Nabi Muhammad SAW, mata bulu nabi bakti, hei anakku, ikut tetap ajaklah menyembah Allah apabila ayah nanti tidak ada. Mata bulu nabi bakti, ikut tetap ajaklah menyembah Allah apabila ayah sudah tidak ada, atau waktu ayah masih hidup ajaklah kamu menyembah Allah. Setelah Allah wafat, setelah aku wafat, ikut menyembah Allah lagi. Seluruh wasiat itu para nabi ngomong seperti itu kepada anak-anaknya. Mata butuh nabi bakti. Masihkah kita menyembah Allah yang anak kalau ayah sudah wafat? Sudah itu baik. Sudah wafat. Kemudian dan memudahkan tuntunan Allah Ta'ala. Kita dianggap meremehkan, memudahkan tuntunan perintah Allah. Makanya dulu baik beberapa orang itu terjadi di Rata Elok. Akad nikah berlangsung di Masjid Rata Elok waktu itu. Kawanan turun hadir. Orang turun hafal Quran hadir.
Ustaz Abdul Hamid, dia muridnya Guru Yudan. Ulun hadir juga, kebetulan ulun jadi saksi nikah. Nah, hafal Quran hadir semua, kawan-kawan. Lalu baik orang tua mempelai perempuan yang ngomong minta pendapat, menunggu-nunggu mempelai laki-laki dari bagian baru rasanya juga dari komunik atau orang biasa itu. Lalu pulang di masjid Rafael waktu ditanyain bapak ini, nah pas ustaz kumpul semua, kayak Pak Ustaz, perkawinan zaman sekarang ini kan misalnya jam 8 sampai jam 9 malam. Bagaimana tentang sembahyang awal di asar bisa dijamak? Nah, ya Pak Ustaz, guru ini, tanya guru. Allah, kenapa makanya itu muka kita? Ustaz ini, guru ini, guru ini. Ya lu lihat aja jawabnya. Maaf, lu lihat aja. Itu ada boleh, tapi jangan menentang hukum Allah. Kenapa? Pertanyaan dia tadi boleh kita mengkasihkan jamaah. Mengkasihkan jamaah itu musafir. Keluarga dia yang datang dari hulu sungai, keluarga dia yang datang dari Palangkaraya. Kalau dari Banjarmasin 40, Banjarmasin berapa kilo? Perjalanan itu paling 90 kilo, baru boleh mengkasihkan jamaah. Tidak ada alasan mempelai laki-laki, mempelai perempuan menjamaah, karena dia bukan musafir. Tapi boleh karena sibuk. Adakah karena sibuk boleh mengkasihkan jamaah? Dulu tidak ada aturan seperti itu. Tapi kan dia kan nggak bisa sembahyang. Alasannya nggak bisa sembahyang apa? Kalau ngomong seperti itu, alasannya jadi tidak sembahyang, nggak bisa sembahyang apa? Kan dia kan pakai apa namanya itu kan? Apa bu? Make up. Mulai subuh gue kena mau sembahyang, make upnya jam 4. Bu, bujur nggak bu? Make upnya jam 4. Bapak-bapak diam pikir make up. Bujur nggak bu? Benar jam 4. Oh. Subuh ada sembahyang, zuhur ada sembahyang, asar ada sembahyang, maghrib ada sembahyang, isya ada sembahyang. Kalau mati waktu di pelaminan, jadi kita maaf Pak, kita yang mengerti Allah, apa Allah disuruh mengerti kita? Itu aja. Betul. Kita yang harus mengerti hukum Allah. Bagaimana caranya? Nanti zuhur berkumandang, subuh sembahyang dulu, baru pakai makeup. Nanti zuhur sembahyang kayak apa? Guru, itu kan guru umurnya makeupnya itu mahal. Apakah apabila mahal boleh sembahyang? Kitanya yang memudahkan Allah, kitanya yang memaksa Allah mengerti kita, kitanya yang bermasalah. Subuh menuju zuhur sembahyang, make up lagi mahal, gak apa-apa. Itu kan ada di kita. Pulau sungai jam 11:30 selesai. Ada orang sembahyang. Kalau daerah lain sampai malam silakan, tapi sembahyang yang diminta. Durian karena ada nanti tuan guru nanti. Pelaminan sudah menentang Allah ya Pak. Harus mengaturkan hukum Allah. Ini aja supaya tidak dulu jangan bermasalah Allah mau dulu. Apabila berpamandinan di ketika anak bibinya dia haid pas haid ada sebenarnya lagi kan? Betul. Tapi gue suaminya lagi kada berjeki mamang lanjinya ya.
masih bisa. Ulun hanya sekedar menyampaikan supaya hukum Allah itu jangan dimudah-mudahkan. Ini kitabnya supaya jangan hukum Allah dimudah-mudahkan. Nah ini penting loh kita yang hadir. Dan suruhnya supaya suruhan Allah itu jangan dimudah-mudahkan, jangan dienteng-entengkan, jangan diremeh-remehkan. Allah sudah sayang dengan kita, jangan dimanfaatkan sayang Allah. Kitanya yang masih kurang kuat mengeluarkan hukum Allah. Lagi, dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya, siapa yang tidak menerima perintah Allah dan tiada memberi bekas suruhnya, masa bodoh dengan perintah Allah, maka disiksa akan dia. Itu bahasa kasarnya itu hikam. Kajian Allah mengerti aku kan disuruh mengerti kamu. Akukah ikam yang berkuasa atau akukah yang berkuasa? Ikam yang ngatur akukah yang ngatur ikam? Aja itu cukup. Bahasa kita ini ikam hambaku, aku sang pencipta. Ikam yang macam-macam. Yang berkuasa itu aku. Apabila ikam melanggar perintahku, aku siksa. Tapi Bapak Ibu kalau sudah di akhirat kada berlawan itu, ada apa sih kita coba alasan mereka? La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak boleh ada yang ngomong kecuali yang benar. Tidak boleh ada yang ngomong kecuali kebenaran. Kebenaran bahwa kamu menyampaikan perintah Allah, kebenaran bahwa kamu melaksanakan perintah Allah, benar kamu akui bahwa kamu melanggar larangan Allah. Nah, kebenaran, mengakui kesalahan. Tidak bisa lagi Bapak Ibu. La yatakallamuna illa man adna rahman wa qala shawaba. Tidak boleh ada yang ngomong kecuali kebenaran, mengakui kesalahan, mengakui. Sudah dicatat oleh para malaikat. Dzalika yaumul haqq. Hari ini hari kebenaran. Terungkap semua kasus. Ya, iya semua. Mulut dikunci, tangan bicara, mata bicara, telinga bicara, perut bicara, kemaluan bicara, kaki bicara. Malaikat rakib-atid menyerahkan buku catatan amal. Bahkan Pak Ibu di akhirat dipelengkan kehidupan kita. Masing-masing melihat film kita. Itu dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Di mana-mana kita itu belum baca lagi. Suatu saat kita baca, tapi kita pikir kalau stop dulu nonton. Itu memperkuat keimanan kita Pak Ibu membaca kitab-kitab itu. Melihati kehidupan kita mulai dari berakal sampai wafat. Ini rapotmu, ini catatan buku amalmu, ini peleng kehidupanmu. Nah, nggak bisa ditutup-tutupi. Yang merekam kan rakib-atid. Rakib-atid itu ada terus kemana kita. Selesai. Perlihatkan timbul persidangan. Nah, kalau sudah diperlihatkan untuk kehidupan di sidang itu ya, dia benar lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan menghadapi semua. Pertama-tama, kalau kita hendak selamat,
sembahyang 5 waktu dijaga. Mudah karena Pak Ibu, bersedekah mudah, rezeki itu mudah. Kemudian Bapak Ibu sembahyang puasa itu mudah aja kalau orang punya banyak. Zakat mudah, haji mudah, semua dimudahkan. Disiplin, ingat dengan waktu, komplit semuanya belum sembahyang. Dari situ awal kebaikan. Siapa yang tidak sembahyang? Dari situ awal kejahatan. Nah, ini penting. Dan jika dia dalam memberi faidah, ada yang memberi faidah, nasihat tadi, ada yang memberi manfaat, nasihat tadi ditentang, tetapi tenang. Ya apa? Barang yang kita takuti akan dia, kita takutkan Pak Ibu. Anak kita tetap nggak mau taat dengan apa yang kita kehendaki. Istri kita kadang mau taat apa yang kita sampaikan. Ada yang taatnya lagi, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Nah, ini sangat catat deh. Kita sudah putus, sampai jauh. Ataukah ini tugasku sudah selesai, kayak anakku menasihati kamu. Kalau di akhirat, ayah jangan lagi disalahkan, jangan ultimatum. Cukup, tugas sudah selesai, apa yang mendidik kamu. Hai istriku, kau sudah kudidik, tapi kamu tidak taat, jangan lagi aku disalahkan di akhirat. Kenapa? Karena baik di akhirat itu bisa saling salah menyalahkan. Nah, ini tulisannya ada pada. Hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Biasa kita tunggu ikan saling, jauh ikan. Ada sampai bilang ini, ada duit, jauh ikan daripada. Ada pertukaran sepatu, macam-macam. Nah, belum mandi kemanakan, belum di rumah pun caranya ini kemanakan. Semua ini kan bilang bahwa habis kalau begini ada kulit menyentuh HP, kecil sembahyang dulu. Belum ambil HP-nya, belum angkat dari semari, belum sembahyang, belum sembahyang, dia boleh main HP. Betul tak? Sudah belum? Sudah. Kedua belum? Silakan. Tapi nantinya tuh pakai mau. Apabila kita bersembahyang, HP ambil. Apabila ada sembahyang, wifi dimati. Katanya aku HP-nya karena kalau aja ngomong HP, wifi mati. Ada ancaman yang mendidik. Penting Pak Ibu. Itu cara ancaman yang mendidik kalau dia mau supaya sebenarnya. Nah, kemudian kita akan sambung lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mulai hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan semua kita diberi Allah kesehatan panjang umur, anak cucu kita orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Allahumma rzuqna shirkatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Allahumma inna nas'aluka shirkatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Allahumma inna nas'aluka shirkatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik a'da al-muslimin wa shaddid shamlahum wa farij jam'ahum wa qul 'ala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam.